Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Sungguh kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan izin oleh Allah dapat mengikuti kegiatan ta'lim rutin mingguan kita di hari Sabtu ini. Ta'lim untuk memperbaiki tajwid, tahsin, sekaligus juga tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, yang ini merupakan kesempatan yang tidak gampang jamaah sekalian, dan ini juga tentu bagian daripada kenikmatan besar Allah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar dan insya Allah dengan tekad juga mengajarkan kepada yang lain. Jemaah sekalian, kita akan baca sesuai dengan bagiannya sampai ta'lim kita, surah Ali Imran ayat 59 sampai 61, 3 ayat saja, tidak terlalu panjang. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu, nanti kemudian saya baca dan diikuti, dan yang ketiga dipraktekkan. Mohon nanti saatnya mempraktekkan dan mengikuti bacaan saya supaya benar-benar dibaca dengan jelas. Ini kata kuncinya ini jemaah sekalian. Kalau kita mau belajar Al-Quran dengan baik dan dengan benar, tentunya latihlah lidah kita dengan membaca yang jelas. Itu kunci paling utama itu. Jangan biasakan membaca Quran itu dengan bacaan yang remeng-remeng, dengan bacaan yang geremang, dengan bacaan yang tidak jelas lah, atau tidak kuat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tidak jelas. Dan kalau kita biasakan kayak gitu, makhrajnya tidak akan pernah benar itu. Sekali baca Quran memang harus begitu, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, mesti begitu, supaya lidah kita itu terbiasa dengan bacaan yang fasih. Fasih itu bacaan yang tartil. Tartil itu akan ada kalau dibaca dengan jelas. Nah, ini mengawali mengingatkan jemaah sekalian ya. Baik, mari kita baca ayat 59 sampai 61 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sadaqallahul azim. Baik jemaah sekalian, tadi yang kedua saya baca dari beberapa kalimat lalu diikuti dengan tartil dan fasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم Tolong inna itu kalau pendek harus dibaca pendek. Kalau ada alifnya baru dibaca panjang. Itu karena merubah makna. Innama, nggak boleh innama salah, enggak. Nunnya yang ditahan di dengungnya, lalu bacaannya pendek. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Ingat itu ada nun sukun bertemu dengan mim, bacaannya adalah idgham bi gunnah yang menghilangkan nun menjadi mim semuanya. Fala takum, bukan fala takun, tapi langsung masuk mim dan mimnya ditahan. Mim di tasydid menjadi bacaan gunnah, jadi double, makanya agak panjang. Fala takum minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian, saya sebelum melanjut kepada kaidah-kaidah tajwid, ini sedikit ada pengetahuan untuk kita. Dan ini bagian daripada tadabbur renungan kita. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa yang kemudian tentu tidak diciptakan sebagaimana lazimnya manusia, dan itu dibuat janggal oleh orang-orang kafir. Maka kemudian ayat ini menegaskan itu mudah sekali bagi Allah. Penciptaan Nabi Isa itu tidak ubahnya seperti penciptaan Nabi Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau toh Nabi Isa diciptakan tanpa bapak, itu mudah bagi Allah, nggak ada yang susah. Nabi Adam aja diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, bisa. Ada juga penciptaan yang tanpa ibu, hanya bapak saja, yaitu Sayyidah Hawa. Hawa hanya ada dengan Nabi Adam sebelumnya, tidak ada ibu. Sementara kebalikan daripada Hawa adalah Nabi Isa, diciptakan hanya dari ibu dan tidak ada bapaknya, tidak ada ayahnya. Bagi Allah gampang semua. Jadi itu kemudian dinyatakan al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu niscaya datangnya dari Allah. Karena itu janganlah engkau ragu-ragu atas kebenaran itu. Apa yang sudah disampaikan kepada Allah, itulah kebenaran. Kalau Nabi Isa memang diciptakan hanya melalui seorang Maryam ibu saja, dan begitulah Allah berkehendak. Begitulah Allah menjadikannya. Dan kemudian ayat yang ke-61 ini penting jemaah sekalian. Ini ayat yang biasa dipakai tentang istilahnya ajaran atau syariat bermubahalah. Pernah dengar mubahalah? Mubahalah itu melakukan sumpah atas laknat Allah bagi mereka-mereka yang mendustakan dan membohongkan dirinya sendiri. Itu namanya mubahalah. Ini ayatnya ini. Maka Nabi Isa, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan sebagai wahyu Allah tentang kejadian Nabi Isa, di sini katakan, maka ajaklah anak-anakmu, ajaklah kemudian istri-istrimu semua, bahkan ajaklah diri kamu semua. Untuk apa? Nabtahil, kita bermubahalah. Bermubahalah itu beda dengan sumpah pocong. Ya mungkin kalau bahasa Jawanya kayak, tapi prakteknya juga beda. Sumpah pocong itu kan kayak pakai dipocong segala gitu, kayak kalau mubahalah nggak usah harus dengan pakai kapan. Gini, secara umum sumpah mubahalah itu, saya menyatakan apa yang saya katakan ini benar. Kalau saya dusta, kalau saya bohong, saya beserta anak saya, beserta cucu-cucu saya siap dilaknat Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kira-kira kayak begitulah lafadznya mubahalah. Biasanya mohon maaf kalau memang benar-benar dia dusta, yang mendapatkan laknat, mendapatkan afatnya. Ini ayat yang menyatakan tentang syariat atau dilakukannya sumpah mubahalah. Tsumma nabtahil, maka saya mengajak kepada orang-orang Bani Israel, Nabi Isa ini, untuk bermubahalah atas kebenaran disampaikan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ayat ini jamaah sekalian, kalau mau nanya dari mana sih ayat mubahalah, inilah surah Ali Imran ayat 61 ini. Berikutnya jamaah sekalian, ini kalau saya mau nanya, di dalam bacaan kita ini tadi ada 4 kali bacaan apa? Abna'ana wa anfusana wa nisa'ana. Apa nama bacaannya? Wajib muttasil. Harus diingat-ingat itu Pak Jiwan. Apalagi kalau sudah ketua DKM masih salah-salah. Caranya itu memang harus mengingat-ingat saat kita membaca. Ini ada 4 wajib muttasil yang diulang-ulang. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum
ja'akum 4 kali mad wajib muttasil karena ada huruf mad yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimah, ini 4 ini mad wajib muttasil. Ingat aja itu yang sudah kita pelajari. Ada juga ini tsumma qala lahu bacaan apa? Mad lahu hanya mad silah. Mad silah ya masih ada dikit-dikit miripnya lah Pak Judi, tapi kurang pas. Mad silah yang ditambahkan qasira. Masih ingat sekarang Pak Juli ya. Nanti ada mad silah tawilah kemarin yang terakhir kita. Ini mad silah qasira. Ha yang harokatnya dhammah dibalik itu namanya mad silah. Itu juga dibaca dengan seperti betul tadi mad tabi'i setelah harokat. Caranya kalau saya ya mohon maaf dulu belajarnya begitu. Jadi setelah saya pelajari, setelah kita tahu kaidahnya, pas saat membaca itu diingat-ingat, oh ini toh mad silah, oh ini toh mad wajib muttasil. Itu kalau setiap kali kita baca lalu nandain, itu berulang kali baca, mungkin sekitar 30-50 kali udah itu hafal itu. Tapi setiap kali baca lalu kita nggak mengingat-ingatnya, itu ya 7 hari aja nggak usah lama-lama sudah hilang lagi semua. Nah, itu apa namanya caranya mengingat-ingatnya. Baik jemaah sekalian, terakhir kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan mad far'i, jenis daripada mad yang memiliki panjang lebih dari 2 harokat atau dibolehkan dibaca lebih dari 2 harokat. Ini namanya mad far'i. Yang dalam hal ini kita akan bicara tentang mad aridil lis sukun. Bismillah. Ini supaya ada jariahnya dan saksi kita nih apa namanya. Jadi di antara mad far'i kemarin sudah banyak. Mad far'i ini adalah mad arid. Enggak, sekarang ini kita mad arid lis sukun. Itu sesuai dalam lampiran ada ya, kalau masih ada yang bawa. Nanti ini kemarin sudah ada ya, yang lain-lain ya sudah ada mat apa kemarin. Kalau ini mat yang kemarin kita baca apa aja yang sudah mat wajib muttasil, mad jaiz munfasil, seterusnya. Nah sekarang supaya fokus kita ke mad aridil lis sukun. Sekali lagi mad arid lis sukun. Bisa ya difahami ya, mad arid lis sukun. Kalau lupa-lupa arid yang ngarit aja lah. Oh ada mad ngarit nih ya. Kalau Jawa kan mad ngarit ini. Akhirnya menjadi ngarit. Arid, mad itu panjang, arid itu artinya sesuatu yang datang seketika, namanya arid. Kenapa datang seketika? Karena lis sukun, karena kita memberhentikannya, karena kita mewakofkannya. Sama, memberhentikan, mewakofkan, mensukunkan itu sama, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Mad itu panjang, arid sesuatu yang datang tiba-tiba, betul, atau seketika. Lis sukun karena kita berhentikan, karena kita wakofkan. Pokoknya kalau lupa dengan apa namanya bacaan mad arid sukun, ingat 2 hal, ngarit dan buah sukun, itu aja. Oh ada namanya mad ngarit lis sukun. Udah itu pasti ingat nanti Pak Jewan, 2 kata yaitu ngarit dan sukun. Mad arid lis sukun. Bagaimana contohnya? Banyak sekali dalam Al-Quran. Paling utamanya kebanyakan di akhir-akhir ayat. Misalnya contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Satu-satu dulu Pak Ketua, ya Mas, jangan buru-buru nih. Alamin. Nah, saat kita mensukunkan, di mana bacaan apa namanya panjangnya di mim. Kenapa? Bertemu dengan huruf mad yaitu ya, dan kemudian kita berhentikan. Mimnya harus panjang. Panjangnya seberapa? Melebihi 2 harokat boleh. Dari 2 sampai 6 harokat menurut para ulama. Jadi 2, makanya ada cukup begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Agak panjang sedikit, 4 harokat boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Panjang 6 harokat kalau qiraah boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu 6 harokat boleh. Jadi mad aridil lisukun ini karena kita berhentikan. Kalau tidak berhenti, tidak boleh kita panjangkan melebihi 2 harokat. Itu tandanya. Makanya kalau disambung cukup Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kembali menjadi mad tabi'i karena tidak kita berhentikan. Nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh disambung tapi dipanjangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh, salah. Makanya boleh panjang kalau diberhentikan 2. Tapi kalau diteruskan, hilang panjangnya menjadi sedang saja 2 harokat. Panjang tapi hanya 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, yang diberhentikan ini yang lebih panjang. Semua di akhir-akhir ayat, kalau kemudian ada huruf madnya, mesti kita baca dengan istilah mad arid lis sukun. Atau di tengah-tengah bacaan di mana kita tidak kuat nafasnya, kita berhentikan, boleh apa namanya kita panjangkan lalu kemudian kita ulang. Misalnya kayak contoh seperti yang kita baca itu tadi, misalnya mana bacaan enggak, kalau minal mumtarin lahu kun fayakun itu di akhir-akhir ayat, semuanya itu bacaannya sama, mad aridil lisukun. Ada bacaan yang apa namanya kita berhentikan di tengah, lalu kemudian bacaan itu bisa menjadi panjang karena kita berhentikan. Contoh sebenarnya kayak begini. Faqul ta'alau nad'u abna'ana. Nanya di sini, kalau kita kemudian berhentikan boleh melebihi 2 harokat. Ma abna'ana. Tapi kalau diteruskan hanya dengan 2 harokat saja. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Jadi nah ini bisa menjadi 2 bacaan. Kalau disambung bacaannya hanya 2 harakat, sebut mad tabi'i. Tapi kalau diberhentikan boleh melebihi dari 2 harakat. Supaya apa sih? Orang berhenti itu turunnya enak gitu loh. Tidak kemudian apa namanya apa istilahnya itu? Mentok gitu, apa glodor langsung ya itu. Nah, makanya kalau pas berhenti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada sedikit tambahan 2 harakat, enggak langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kayaknya apa namanya enggak nyaman. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah itu turunnya itu enggak bisa halus. Mesti Al-Quran yang memberikan cara-cara yang lebih mudah untuk nyatakan, lebih luas ya, lebih fleksibel. Dalam pengertian di sini jamaah sekalian, saya kembali kepada kaidah kita. Ingat, oleh kita saat ini kita belajar tentang mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu mad yang kita baca saat kita menghentikan bacaan, di mana itu ada huruf mad
yang kemudian kita boleh baca lebih daripada 2 harokat. Tentu huruf sebelumnya ya. Kalau di sini ya huruf mim yang bertemu dengan huruf mat berupa ya. Huruf mat berapa jamaah sekalian? Masih ingat ya? Huruf mat ada 3, wawu, ya, dan alif. Ini masa sudah lupa semua? tiga itu saja, nggak ada lagi. Maka jangan sampai kita baca panjang di akhir ayat kalau tidak ada huruf mat. Contoh orang yang kadang mohon maaf sering salah dan sering ke bawah bacaan yang dianggap mat arid. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Jam berapa ini ya? Qul huwallahu ahad. Ahadun. Ahad di sini ada huruf mat nggak? Nggak ada. Beda dengan alamin ini. Tadi mumtarin semuanya yang ada. Ahad di sini nggak ada huruf mat. Kalau tidak ada huruf mat ya jangan dibaca panjang mentang-mentang di akhir. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ini salahnya itu salah jali itu, salah benar. Ada. Saya pernah satu saat jadi makmum orang itu di di rest area itu bacanya begitu, qul huwallahu ahad Allahus samad, disamain dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah kalau ini benar karena ada matnya. Kalau di sini enggak ada matnya kok dibaca tabbat yada abi lahabin wa tab, enggak ada huruf matnya. Watab, jangan dibaca watab ya. Beda dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu panjang memang. Al fil ada ya-nya, al-fil. Kalau watab nggak ada ya-nya, nggak ada wawunya, nggak ada alifnya, maka harus dibaca pendek. Jangan sampai tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah ini salah banget, bukan salah lagi, salah banget. Karena apa? Tidak ada huruf mat dibaca panjang. Ini beda. Mat aridil sukun adalah mat panjang di mana kita menghentikan karena ada huruf mat. Insyaallah dari sini bisa dipahami Pak Haji Budiman? Insyaallah. Besok gantian Pak Ketua Yanmas yang ngajarinnya. Jadi saya sudah selesai. ketua DKM gantian ya. Sekaligus membuktikan bahwa memang layak sebagai ketua DKM. Baik jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan betul-betul insya Allah kalau diulang-ulang lama-lama juga akan nyentap. Nah, satu ulang-ulang. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.